Baik Bapak dan Ibu petani, duduklah di gubuk ini sambil kita nikmati angin sepoi-sepoi. Saya akan coba ceritakan sesuatu yang saya baca dari sebuah buku. Kisah ini mungkin bisa jadi cerminan buat kita semua tentang bagaimana seorang petani berjuang dan menemukan jalan terbaiknya. Kisah ini dimulai dari desa kecil di Tiongkok yang namanya Xiaogang. Di tahun 1978, waktu sistem pertanian di sana diatur sama pemerintah, namanya komune atau pertanian kolektif. Bayangkan saja, tanah itu bukan milik kita, tapi milik bersama, dan kita disuruh bekerja bareng-bareng. Nah, terjadi di sana, para petani itu menderita kelaparan. Mereka merasa hidup mereka sudah hancur gara-gara sistem itu. Sampai-sampai mereka berpikir lebih baik mengemis daripada terus bertani dengan cara seperti itu. Karena tidak tahan lagi, 18 petani di desa itu diam-diam membuat kesepakatan rahasia. Mereka membagi-bagikan tanah komune itu ke setiap keluarga dan membiarkan mereka menggarapnya sendiri, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Mereka berjanji anak-anak mereka akan saling dijaga kalau ada yang dipenjara atau bahkan dibunuh karena melanggar aturan ini. Kesepakatan itu punya satu prinsip penting, yaitu mereka tetap mau berkontribusi kepada negara dan kelompok mereka. Tapi ada satu syarat, semua yang tersisa menjadi milik kami. Begitu kata mereka. Intinya, hasil jerih payah mereka tidak lagi habis untuk orang lain, tapi bisa dinikmati keluarga sendiri. Awalnya kesepakatan ini cuma disebut dabaugan atau kontrak besar untuk Anda. Namun setelah dapat dukungan dari pejabat partai setempat dan akhirnya dari pemimpin Deng Xiaoping, cara ini berkembang menjadi sistem yang namanya sistem pertanggungjawaban rumah tangga. Sistem ini mengembalikan hak petani untuk mengambil keputusan atas usaha taninya sendiri, bukan lagi dikendalikan oleh negara melalui komune. Dan tahukah Bapak dan Ibu, hasilnya luar biasa. Produksi pertanian di sana melonjak tajam, naik sampai 42,2% antara tahun 1978 sampai 1984. Jumlah orang miskin juga berkurang gratis dari 250 juta jiwa pada tahun 1978 menjadi 21,5 juta pada tahun 1990. Pendapatan per kapita petani juga naik lebih dari 2 kali lipat. 2 dari 18 petani perintis itu, Pak Yan Hongchan dan Pak Yan Jinchang, masih hidup dan bertani. Mereka bercerita, dulu di bawah sistem komune, hasil panen sangat buruk. Ada 300 mu atau sekitar 20 hektar lahan, tapi hasilnya cuma 20.000 jin atau sekitar 10.000 kilogram gandum dan beras. Itu bahkan tidak cukup untuk makan. Mereka merasa tertekan, tidak ada motivasi untuk bekerja keras, dan hidup terasa tidak berarti. Mendapati hasil panen yang buruk hanya membuatmu merasa tak berguna dan bersalah, kata mereka. Tapi setelah mereka bisa mengelola lahan sendiri, semuanya berubah. Mereka bisa menghasilkan panen yang melimpah. Mereka bahkan bisa memberi jatah kepada negara melebihi yang diwajibkan. Tujuannya agar negara terkesan dan memberikan dukungan. Menurut mereka, memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri itu sangat penting. Motivasi dari setiap petani itulah yang jadi kekuatan utama. Ketika Bapak dan Ibu menguasai tanah sendiri, pasti akan merawat tanaman dengan lebih baik. Tujuannya cuma satu, dapat hasil terbaik dari lahan. Kisah ini mengajarkan kita tentang keseimbangan Bapak dan Ibu. Seperti kata petani tadi, dalam bertani orang memberi dan orang mendapatkan. Setelah kerja keras, harus ada imbalan yang setimpal. Tidak adil kalau kita sudah bekerja keras tapi tidak dapat hasilnya. Pelajaran ini juga tidak hanya berlaku di Tiongkok. Di Brasil, ada gerakan petani tunagisma yang berhasil membuat lebih dari 400.000 unit petani baru. Di Eropa Timur, setelah sistem komunis runtuh, banyak petani baru bermunculan.
Bahkan di Eropa Barat yang modern pun ada perubahan yang sama. Ada sebagian kecil petani yang memilih jadi wirausaha pertanian, mengejar skala besar dan teknologi tinggi. Tapi mereka sering terjebak utang dan harus bekerja panjang, monoton, dan berbahaya. Namun, sebagian besar petani di sana justru memilih jalan berbeda. Mereka kembali ke cara bertani yang lebih mirip petani kecil. Mereka mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar seperti pupuk kimia atau kredit. Mereka mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di dalam lahan mereka sendiri. Tujuannya mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja mereka. Mereka juga mengembangkan berbagai kegiatan lain selain menanam padi atau jagung. Ada yang bikin agrowisata, menjual produk organik, pengolahan hasil panen sendiri, atau bahkan mengelola lanskap alam. Semua ini dilakukan untuk menambah pendapatan. Jutaan keluarga petani kecil dan menengah di Eropa bisa bertahan berkat cara-cara ini. Menurut para petani Eropa, bekerja di tempat terbuka dengan tugas yang beragam dan dekat dengan alam itu jauh lebih menyenangkan. Mereka tidak merasa seberat petani wirausaha yang kerjanya cenderung monoton dan penuh risiko. Kebanggaan mereka sekarang bukan lagi soal untung besar, tapi soal bisa bertani dengan cara yang berbeda. Jadi, Bapak dan Ibu, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, prinsip-prinsip ini tetap berlaku. Keseimbangan antara kerja keras dan hasil, antara sumber daya yang kita miliki dan yang kita butuhkan dari luar, itu sangat penting. Bertani bukan cuma menanam dan memanen. Ini soal bagaimana kita mengatur hidup, membuat keputusan, dan menemukan makna dari setiap butir keringat yang kita keluarkan di pematang sawah. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan renungan kita. Terima kasih, saya ucapkan selamat Hari Tani 24 September 2025.